Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kestiawan dengan NPM 2015061084 dari kelas PSTIC. Pada video kali ini, pada mata kuliah Sistem Operasi, saya akan menjelaskan materi dari Sistem Operasi, yang dimana materinya terdapat 8 materi. Yang pertama yaitu pengertian dari Sistem Operasi, kedua fungsi Sistem Operasi, ketiga sejarah Sistem Operasi, keempat tipe Sistem Operasi, kelima mainframe, keenam mikrokomputer, ketujuh contoh-contoh Sistem Operasi, dan yang terakhir komponen Sistem Operasi. Kita masuk saja ke materi pengertian dari Sistem Operasi. Apa itu Sistem Operasi? Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Jika dianalogikan secara sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar. Di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem, Anda tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Sistem operasi komputer digunakan untuk menghubungkan perangkat lunak software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi komputer diperlukan supaya kinerjanya berjalan dengan baik. Sistem komputer memerlukan sistem operasi agar bisa dijalankan atau digunakan. Dalam hal ini, sistem operasi memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dengan komputer. Fungsi sistem operasi. Sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting. Dan tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Berikut ada beberapa dari fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Yang ketiga, sebagai wadah atau aplikasi. Yang keempat, menjajikan tampilan. Yang keenam, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Dan yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Pada generasi kedua, di tahun 1955 sampai 1965, generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem berkomputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Pada generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, berkembang sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming. Selanjutnya pada generasi keempat, pasca tahun 1980-an, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Tipe-tipe sistem operasi.
Yang pertama itu single and multitasking, yang dimana sistem single tasking hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Sementara sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program yang berjalan dalam konkurensi. Yang kedua, single and multi-user. Sistem operasi single user tidak memiliki fasilitas untuk membedakan pengguna, namun memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan. Sistem operasi multi-user memperluas konsep dasar multitasking dengan fasilitas yang mengidentifikasi proses dan sumber daya, seperti ruang disk milik beberapa pengguna, dan sistem memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, distributed. Sistem operasi distributed mengelola sekelompok komputer yang berbeda dan menjadikannya komputer tunggal. Perkembangan komputer yang berjejaring yang bisa dihubungkan dan berkomunikasi satu sama lain memunculkan komputasi terdistribusi. Perhitungan terdistribusi dilakukan pada lebih dari satu mesin. Ketika komputer dalam kelompok bekerja sama, mereka membentuk sistem terdistribusi. Yang keempat, template. Dalam konteks operating system, terdistribusi, dan komputasi awan, template mengacu pada pembuatan gambar mesin virtual tunggal sebagai sistem operasi tamu, lalu menyimpannya sebagai alat untuk menjalankan beberapa mesin virtual. Teknik ini digunakan baik dalam virtualisasi dan manajemen komputasi awan, dan umum terjadi pada gudang server yang besar. Yang kelima, embedded. Sistem operasi yang disematkan dirancang untuk digunakan pada sistem komputer tertanam. Mereka dirancang untuk beroperasi pada mesin kecil seperti PDA dengan sedikit otonomi. Mereka mampu beroperasi dengan sejumlah sumber terbatas. Mereka sangat kompak dan sangat efisien dengan desain. Windows CE dan Minix 3 adalah beberapa contoh sistem operasi yang disematkan. Yang keenam, real time. Sistem operasi real time adalah sistem operasi yang menjamin untuk memproses kejadian atau data pada saat tertentu. Sistem operasi real time mungkin tunggal atau multitasking. Namun, ketika multitasking, algoritma dan penjadwalan menggunakan algoritma penjadwalan khusus sehingga sifat deterministik perilaku tercapai. Sistem berbasis peristiwa beralih antara tugas berdasarkan prioritas atau kejadian eksternal, sementara sistem operasi time sharing mengalihkan tugas berdasarkan interupsi jam. Yang ketujuh, library. Sistem operasi perpustakaan adalah sistem operasi yang menyediakan sistem operasi khas seperti jaringan, disediakan dalam bentuk perpustakaan dan disusun dengan kode aplikasi dan konfigurasi untuk membuat sebuah kernel yang unik, ruang alamat tanggal khusus, gambar mesin yang dapat digunakan untuk awan atau lingkungan tertanam. Selanjutnya, materi mainframe. Mainframe adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Mainframe umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. Mainframe yang memiliki kekuatan pemrosesan paling kuat dinamakan superkomputer. Mampu melakukan banyak komputasi yang rumit, memerlukan waktu lama, dan umumnya digunakan dalam riset para ilmuwan untuk pemrosesan data perusahaan atau keperluan militer. Selanjutnya, materi mikrokomputer. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan antarmuka input-output device yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Mikrokomputer dapat dikatakan pula sebagai sebuah mikroprosesor dengan tambahkannya unit memori serta sistem input-output. Ciri utama komputer adalah hubungan yang berbentuk bus. Istilah bus diambil dari bahasa lain omnibus yang berarti kepada atau untuk semua. Bus menunjukkan hubungan antara komponen-komponen secara elektris. Bus meneruskan data alamat-alamat atau address atau sinyal kontrol. Mikrokomputer adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Komputer mikro juga dikenal sebagai personal computer, home computer, atau small business computer. Komputer mikro yang diletakkan di atas meja kerja dinamakan dengan desktop. Sedangkan yang dapat dijinjing atau portable dinamakan dengan laptop. Karena seiring
diletakkan di atas paha. Ketika komputer mikro pertama kali muncul ke pasaran, komputer jenis ini dianggap sebagai perangkat yang hanya digunakan oleh satu orang saja, yang mampu menangani informasi yang berukuran 4 bit, 8 bit, atau 16 bit pada satu waktunya. Pengembangan lebih lanjut menjadikan klasifikasi antara mainframe, mini komputer, dan komputer mikro menjadi tidak relevan lagi, karena komputer mikro yang baru mampu menangani informasi 32 bit atau 64 bit dalam satu waktunya, sama seperti halnya mainframe atau mini komputer. Selain itu, komputer mikro juga sekarang telah mendukung banyak pengguna dalam satu waktunya. Komputer mikro didesain untuk digunakan di dalam rumah, sekolah, atau perkantoran. Contoh-contoh sistem operasi. Banyak sekali sistem operasi pada sekarang ini, tapi pada video ini saya hanya akan menjelaskan 6 sistem operasi, yaitu dari Windows, Android, Linux, Unix, macOS, dan Microsoft DOS. Pertama, Windows. Windows merupakan contoh sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan oleh user PC di seluruh dunia. Awal munculnya OS ini sudah menggunakan antarmuka pada tampilannya dan dipasang hampir di seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. Hingga kini, Windows menjadi operating system komputer paling banyak digunakan. Keunggulan sistem operasi Windows adalah proses instalasi yang cenderung lebih mudah, serta sangat user-friendly dan mudah digunakan. Karena banyak digunakan, banyak perusahaan aplikasi membuat program yang kompatibel dengan Windows, sehingga mampu support pada hampir semua software yang ada. Android. Android merupakan sistem operasi untuk ponsel yang paling populer. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Google dengan berbasis Linux kernel. Sistem operasi ini mampu digunakan di smartphone atau komputer tablet. Keunggulan OS Android adalah bersifat open source dan mampu mendukung multitasking. OS Android juga didukung oleh banyak aplikasi yang tersedia di Google Play Store, sehingga menjadi sistem operasi paling banyak digunakan handphone. Selanjutnya, OS Linux. OS Linux merupakan operating system yang cukup banyak digunakan pula. Linux merupakan sistem operasi open source, sehingga pengguna bebas mengembangkan sistem operasinya sendiri, meski tak sepopuler Windows. Namun, belakangan operating system Linux sekian banyak digunakan karena memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan sistem operasi Linux yang utama tentu karena berbasis open source, sehingga tidak ada biaya lisensinya. Linux tak tergantung pada vendor, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan rendah. Perkembangan Linux juga relatif cepat, sehingga tak kalah dari operating sistem komputer lainnya. Selanjutnya Unix. Unix adalah metode operasi pertama yang pernah digunakan, yang diciptakan oleh perusahaan AT&T, General Electric, dan MIT di tahun 1965 untuk Java. Keunggulan sistem operasi Unix adalah mampu bekerja secara multitasking dan tidak mudah terkena serangan virus. Unix merupakan jenis sistem operasi jaringan karena bisa digunakan sebagai server ataupun workstation. Saat ini sistem operasi Unix sudah tidak digunakan lagi karena kalah bersaing dengan operating system modern seperti Windows, Linux, hingga macOS. Selanjutnya macOS. macOS adalah salah satu jenis sistem operasi eksklusif yang hanya ada di komputer merek Apple saja. Nama Mac merupakan singkatan dari Macintosh OS, Operating System. Mac OS adalah sistem operasi pertama yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan terbuka yang kemudian ditiru oleh operating system lain. Keunggulan sistem operasi Mac OS antara lain adalah tampilan antarmuka yang bagus untuk grafis, tingkat keamanan yang tinggi bagi pengguna, mampu digunakan untuk multitasking, serta file dan dokumen yang juga dapat dibaca pada sistem operasi lainnya. Dan operating system yang terakhir yaitu Microsoft DOS. Microsoft DOS adalah singkatan dari Microsoft Office Operating System. Adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengannya. Microsoft membuat Microsoft DOS sebagai sebuah sistem operasi mainstream sebelum pada akhirnya menghentikan dukungan Microsoft DOS secara perlahan ketika mereka membuat sebuah sistem operasi berbasis antarmuka grafis yang dikenal juga dengan sebutan GUI sebagai pasar mainstream yang dinamakan sebagai Microsoft Windows.
Kelebihan utama dari Microsoft Word ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Selanjutnya, materi komponen sistem operasi. Terdapat 3 komponen dasar dari komponen sistem operasi, ada file, kernel, dan user interface. Lalu selanjutnya, pada komponen sistem operasi modern sekarang terdapat 8 komponen. Yang pertama ada manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, ketiga manajemen secondary storage, yang keempat manajemen berkas, yang kelima manajemen sistem input output, yang keenam sistem proteksi, yang ketujuh jaringan, dan yang terakhir command interpreter system. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.